kekhawatiran kita, apalagi kita anak muda, kita yang muda. Ketika kita mengkritisi mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya kesehatan, BPJS, bahkan naiknya minyak goreng segala macam, UKT, mahalnya tiket mahal ini. Kapan diatur dalam waktu dekat? Saya udah sounding ke beliau. Apa beliau bilang? Saya penasaran nih. Dan saya yakin Pak Hadi adalah wali kota terbaik. Amin. Selama sejauh ini. 2 periode. 2 periode? 2 periode. Saya dukung kalau Imelda tidak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Kopi. Silakan minum Ibu Sofia. Nah, enak. Rasa. Wah, padahal sudah tidak panas sih. Iya. Seolah-olah. Jadi setelah 2 episode kemarin saya tidak menghadirkan politisi. Nah, saya menghadirkan politisi lagi nih. Ini di samping saya sudah ada Ibu Safia Basir, anggota DPRD Donggala. Apa kabar Ibu Safia? Alhamdulillah, sangat baik. Sangat baik ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Supaya cair suasana. Wah. Dari Jakarta kemarin? Iya, dari Jakarta. Iya, berapa kali kita reschedule ini ya? Kenapa? Dari Jakarta apa? Urus banyak yang diurus. Oh iya. Urus umat. Oh iya. Terus kesibukan akhir-akhir ini apa Ibu Safia? Karena momentum persiapan 2024 jadi kita petugas partai lagi sibuk persiapan verifikasi. Oh iya. Verifikasi. Terus konsolidasi terus ini kemana-mana. Harus. Nah, sebelum kita bicara kegiatan-kegiatan apa saja di DPR Ibu Safia ini, dia bisa dipanggil Ibu. Saya panggil apa? Iya, saya terganggu panggil Ibu karena saya merasa masih muda. Jadi begini Safia. So akrab sekali. Jadi sebelum menjadi anggota DPR, apa sebenarnya kerjanya Safia Basir ini? Kerjaku menghayal, berdoa, tapi jadi anggota DPR bisa aja itu. Kerjaan sebelumnya sebelum jadi anggota DPR, alhamdulillah waktu itu sebagai staf MPR RI. Oh, staf MPR RI 3 tahun. Oh, siapa pada saat itu? Staf MPR RI. Oh, saya kira staf MPR RI, perwakilan DPD RI waktu itu. Iya. Dan juga berjualan kue. Jualan kue, roti Maryam dan sebagainya itu tahu. Jadi sampai sekarang masih tetap jadi penjual kue. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba langsung jadi anggota DPR Donggala? Bagaimana ceritanya? Oh, kalau jadi anggota DPR itu kan kalau kita di politik itu berpartai itu memang ujungnya bakal jadi. Iya, maksudnya jadi anggota DPR. Maksudnya sebelum berpartai kan pasti berpikir dulu kenapa mau masuk di partai lalu kemudian jadi anggota DPR. Gitu maksudku. Saya punya mimpi dari kelas 4 SD. Waktu itu masih kelas 4 SD. Sampai SD sudah bicara soal politik gitu. Setiap saya lihat mobil misalnya bupati atau rombongan apalah begitu. Izin plat merah gitu. Begitu lewat. Saya selalu tidak tahu dari kelas 4 SD saya selalu sholawat saya dalam hati. Kayaknya keren gitu. Kayaknya keren jadi anggota DPR. Jadi sebenarnya kalau ditanya cita-citaku tuh ya bukan jadi pejabat tapi menjadi bagian daripada aktor politik. Aktor politik. Nah, makanya itu masuknya di partai karena menurut saya kekhawatiran kita apalagi kita anak muda, kita yang muda. Ketika kita mengkritisi mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya kesehatan, BPJS, bahkan naiknya minyak goreng segala macam, UKT, mahalnya tiket mahal ini. Saya berapa tiket itu? Jadi karena mahalnya itu sebenarnya satu aja. Ketika kita mau bicara mengkritisi itu jalan keluarnya cuma satu, di politik. Masuk ke dalam sistem karena semua akan diatur dalam circle itu gitu. Jadi itu yang membuat kenapa sih harus masuk di politik. Nah, kalau bicara pekerjaan sebelum jadi anggota DPR, karena menurut saya sebelum kita menjadi politisi, menjadi anggota DPR harus settle dulu dalam urusan lain-lain, minimal urusan perut kita selesai gitu. Betul. Nah, karena kenapa? Karena di politik itu bukan tempat cari uang. Iya. Politisi lain sih bilang begitu juga. Politik itu bukan pekerjaan. Kalau ada orang tanya, apa kerjanya sekarang anggota DPR? Itu bukan kerjaan, itu pilihan hidup untuk mengabdi. Kalau kerja ya jadi pedagang, jadi pengusaha atau jadi apa saja gitu. Keren. Dan sekarang masih tetap jualan kue. Masih tetap jualan kue. Masih tidak puas dengan gaji DPR. Waduh. Maaf ini maaf. Gaji DPR yang cukup besar sekali, sangat besar. DPR itu cuma buang air besarnya nggak dibayar. Selain itu semua ditanggung negara. Luar biasa. Tetapi ya kembali lagi ketika bicara menjadi wakil rakyat. Nah, sekarang kan masyarakat yang mau tahu itu. Pokoknya anggota DPR itu pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi maksudnya saya rasa juga Ibu Safia
Safia jualan kue ini sekarang bukan lagi persoalan mencari uang, tapi cari kesibukan yang lain. Karena hobi juga mungkin bikin kue. Saya suka bikin kue dan paling penting membuka lapangan pekerjaan sih buat orang. Jadi tidak boleh sebelum jadi anggota DPR kita misalnya ada usaha tuh tiba-tiba jadi anggota DPR terus kita break dari itu, nggak bisa. Jadi harus tetap ada penghasilan yang lain karena dalam politik tetap akan butuh pembiayaan yang cukup besar. Dari gaji tidak akan mungkin. Kalau cuma mau harap gaji berarti cari pekerjaan dong jadi anggota DPR. Makanya butuh ABT lah. Terus ini saya kasih sedikit ini Safia Safia temannya Mursid Manopo. Kenapa memilih Hanura itu Hanura? Saya bicara jujur saja. Kenapa memilih Hanura sebagai perahu untuk berjuang? Saya awalnya selain dekat dengan KHD ya. Awalnya 2011, saya 2011 terjun ke partai politik pada saat itu masih kelas 3 SMA. 2011 ada partai X sebelumnya. Pernah partai sebelumnya. Nggak usah disebutkan. Jadi pada satu kesempatan waktu itu saya diundang sama Hanura. Ketua DPC waktu itu saat itu Pak Hadi diundang lah buat jadi MC dulu, saya MC juga. MC. Saya bukan MC soalnya. Nah, kalau mau diundang sekarang boleh tapi bayarnya mahal. Karena suruh anggota DPR ini. Lanjut. Nah, jadi pada saat itu dimintalah untuk jadi MC pengganti, ada kegiatan apalah gitu karena kecelakaan MC-nya. Udah. Pada saat closing acara, saya salah sebut bukan hidup Hanura tapi sebut hidup partai yang sebelumnya. Masih belum move on. Masih di partai itu. Masih di partai itu. Jahat. Nah, atas dasar itu saya itu perintah partai tidak? Tidak, saya atas dasar merasa bersalah merusak acara Hanura yang cukup besar pada saat itu, maka saya bilang ya udah saya garansikan diriku untuk Hanura. Berjalan sampai sekarang turbulensi terjadi banyak di Hanura, dualisme di pusat dan segala macam. Hari ini banyak juga tawaran ke partai lain, banyak sekali. Cuma menurut saya begini, partai itu adalah rumah, partai itu adalah kendaraan politik yang sebenarnya semua berideologi yang cukup baik untuk masyarakat. Tetapi rumah yang kita pilih untuk berpartai berteduh adalah rumah yang dimana kita nyaman. Betul. Nah, Hanura ini adalah menurut saya partai ternyaman karena bebas intervensi di dalamnya dan kekeluargaan sangat tinggi gitu. Biasa partai lain ada intervensinya. Ya maybe. Dan Hanura tidak pernah membebankan anggota dalam urusan pembiayaan partai yang cukup besar. Jadi Hanura itu tempatnya orang yang ingin bergerak dan terbang bebas. Bayangin saya kasih kesempatan, tepuk tangan. Saya jual. Saya kasih kesempatan lo promosi Hanura di sini. Nomor berapa Hanura? Mau verifikasi. Verifikasi dulu ya. Terus kita bicara soal kenapa memilih Dapil Donggala. Apakah memang orang Donggala? Saya asli dari Pantai Barat, Desa Siweli, Kecamatan Balesang. Lahir di situ. Ya, orang sana. Walaupun sebenarnya orang tua bukan asli sana. Ibu dari Sulawesi Selatan, bapak juga dari Dampelas, bukan asli dari ini. Cuman itu yang menjadi challenge ketika bicara politik itu seperti apa kita mampu bertarung di daerah yang sebenarnya irisan keluarga dan lain itu agak kurang ya. Tapi mampu memenangkan kompetisi itu kan menarik ketika ini. Suatu kebanggaan tersendiri. Jadi itu salah satunya kenapa memilih Donggala menjadi dapil. Tanah tumpah darah sih sebenarnya. Karena orang bilang itu Tavuni ditanam di sana, jadi harus kembali ke sana. Betul. Tapi ini saya kasih kesempatan lagi nih Ibu Safia ini. Safia ini kasih tahu masyarakat yang dapilnya Ibu Safia apa saja yang sudah Ibu Safia perjuangkan selama ini. Berapa tahun sudah duduknya? 2 tahun sudah? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Aduh, kalau bicara apa yang diperjuangkan sebenarnya sulit juga sih karena ini yang menjadi penting bahwa tugas DPR itu fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi. Ketika bicara apa yang sudah dilakukan, agak sulit menakar kalau anggota DPR karena memang ini tidak berbentuk program. Hanya saja kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi. Ini juga sih sebenarnya problem ketika kita mengulik lebih jauh. Ini panjang ini sebenarnya kalau mau dibahas. Singkat saja. Mau dibahas sebenarnya apa yang kita buat. Cuman sekarang sih saya concernnya terhadap perempuan dan anak muda. Kenapa? Ya, menurut saya hari ini yang punya mimpi, yang punya hope, yang punya wish terkait perubahan daerah, masyarakat itu anak muda. Karena anak muda yang punya mimpi tuh untuk dia wujudkan di suatu hari nanti. Anak muda yang punya energi, anak muda yang punya semangat. Kalau perempuan, kenapa perempuan? Hari ini perempuan masih termarginalkan ketika bicara kebijakan terkait perempuan.
Kedua, ketika kita bicara program terhadap perempuan, maka dibutuhkan banyak kepala perempuan untuk melihat sisi itu. Jadi, saya punya mimpi 2024 minimal 30% itu DPRD itu kalau Donggala harus diisi perempuan dan anak muda. Wah, luar biasa. Tapi kenapa harus perempuan nih? Maksudnya kan ini kan kerja laki-laki menurut saya. Maaf ini kan kita harus berbeda pandangan supaya enak diskusinya. Jadi maksudnya kan di DPR itu kan sering baku pukul meja dan lain-lain. Itu kan kekerasan itu. Maksudnya kalau perempuan itu kan hatinya lembut. Nanti kalau dipukulkan meja meraju lagi, nakodi rarem gitu kan. Susah juga menghadapi perempuan ya. Itu dia. Kenapa harus perempuan? Karena ketika bicara persoalan rakyat, ketika bicara kebijakan, maka yang dipakai pertama kali itu adalah hati nurani. Nah, kalau bicara hati nurani itu perempuan yang punya. Luar biasa, Nah, gitu, perempuan. Langsung kaget saya loh. Hati patah terus, hati nurani terus dibilang. Harusnya kan ada karya-karyanya juga. Berkarya dong. Terus kemarin sempat bikin bola juga. Iya. Padahal kan bukan tupoksi DPR. Iya, memang. Jadi kemarin itu sebenarnya karena kebetulan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua PSSI Donggala. Saya promosi perempuan pertama. Tepuk tangan lagi. Perempuan pertama jadi ketua PSSI. Jadi dibilang ini bukan olahraganya perempuan, ini bukan ininya perempuan. Betul. Tapi saya mau sampaikan satu hal, ketika bicara menjadi ketua organisasi ini bukan bicara perempuan atau laki-laki, tapi kemampuan manajemen. Dan pada saat itu kan lagi tinggi-tingginya ini pandemi. Nah, saya mau edukasi 2 tahun kita terkungkung dengan situasi pandemi. Itu event pertama yang skala besar dilaksanakan di Kabupaten Donggala. Dan banyak untung ya. Sepanjang panitianya. Sepanjang turnamen yang dilaksanakan ini yang kita lihat turnamen pertama yang meraup untung dan itu transparansi diumumkan secara terbuka 260 juta. 260 juta luar biasa. Kita harap 60 jutanya bisa ke Saraba Channel ya. Kalau itu Saraba Cup dong. Terus jadi ketua Domino Pergaplian. Oh iya, ketua Pordi. Persatuan itu kan juga olahraga laki-laki sebenarnya. Sebenarnya. Maksudnya kalau untuk urusan bagop-gop itu laki-laki, perempuan nanti bagep saja. Iya. Kenapa mau jadi ketua apa tadi? Pordi. Itu kembali lagi tadi saya bilang. Kenapa saya senang? Saya juga sih tidak terlalu tahu main domino, tapi tahu-tahu sedikit kalau banting-banting batu. Paling kalau ada palangan dulu. Kenapa saya tertarik menjadi ketua domino? Karena menurut saya dari segala macam olahraga, ketika bicara olahraga yang paling digemari masyarakat selain sepak bola, maka domino. Domino ketika bicara dibuat eventnya misalnya di kecamatan atau desa, so ini tempatnya bapak-bapak berkumpul, nah gitu. Jadi sekarang tidak lagi asa-asa gantung-gantung baterai, tapi ternyata ada olahraganya gitu. Iya betul, ada olahraga. Jadi saya lagi coba memasyarakatkan itu saya sebenarnya kepada masyarakat bahwa ini yang sangat positif. Supaya mama-mama teh marah-marah lagi kalau depi suami mbak domino sampai tengah malam. Apalagi kalau ketua pordinya kan Ibu Safia, jadi dipercaya, betulin main gaple ini. Iya. Terus kalau di Pordi sendiri sudah bikin kegiatan apa? Sepanjang ini untuk Kabupaten Donggala sudah 3 event kita buat. Pertama di Sindue itu Liga Domino 4 kecamatan. Liga Domino luar biasa. Iya, Liga Domino karena liganya ada di TVRI tidak. Liga Domino 4 kecamatan, kemudian di Banawa Tengah dan Banawa Indo kita buat. Ini padahal Banawa bukan dapil loh. Bukan. Wih. Ya kan ketua Pordi Donggala, gimana sih bicara dapil harus objektif kan biasanya kan politisi kan selalu mengutamakan dapilnya. Ya lagi-lagi saya tidak suka mempolitisasi organisasi. Iya. Katakanlah begitu. Jadi next time dalam mungkin 2 pekan ke depan itu kita gelar lagi di Sojol. Untuk 2 kecamatan Sojol dan Sojol Utara. Jadi yang juara-juara semuanya kita akan ketemukan satu kali event Liga Domino Donggala se-Kabupaten Donggala untuk bertarung di Liga Provinsi. Oh, ada Liga Provinsi? Ada. Liga kan, nasional jangan-jangan? Ada. Gitu. Kemarin kan baru digelar Gubernur Cup bonus 30 juta. Ya, jadi menarik. Jadi silakan latihan domino. Ketika kalian tidak mampu untuk lari main bola. Tapi gini, kalau saya melihat ini, mohon maaf ini Safia. Saya panggil Safia saya. Iya Kak Karif. Iya, siapa tahu ke depan saya panggil Ibu Bupati kan. Amin. Karena menurut saya kalau ada sudah bicara Safia Cup lalu kemudian ada Pordi Safia Cup juga. Itu kan biasa gerakan-gerakan menuju 01 Bupati nih. Biasanya. Kita aminkan. Oh, itu saya jawabannya. Maksudnya karena tidak takut pasti mau maju bupati. Kalau dalam politik itu satu yang saya yakini bahwa politis itu harus berani untuk dibicarakan. Entah dibicarakan itu baik,
tidak baik. Kalau baik ya alhamdulillah. Kalau tidak baik ya jadikan itu bahwa jalan untuk menaikkan derajat dan membuka pintu rezeki gitu. Betul. Harus tahan banting. Jadi ketika dibicarakan terus mau maju bupati, ya pada akhirnya semua politisi akan berharap bahwa posisinya akan cukup baik dalam karir politiknya. Ketika itu anggota DPR pasti akan bermimpi jadi provinsi, RI ataupun jadi bupati gitu. Meskipun harus lawan anaknya Kanjeng Mas, ya kan? Kalau berkompetisi harus ukur potensi. Jadi jangan berkompetisi jika ragu dengan potensi. Jadi kalau siap gerakan-gerakan tambahan harus siap lawan siapapun. Iya. Meskipun dia anak Raden siapa. Anak siapapun. Karena takdir sudah Allah tentukan siapa pemiliknya. Gitu. Kasih lagi tepuk tangan. Kasih lagi. Banyak sekali tepuk tangannya Ibu Safia ini, luar biasa. Tapi kita bicara sedikit. Ibu Safia ini meskipun beliau ini adalah anggota DPR Donggala, tapi beliau ini tidak ada yang tidak kenal di Palu. Iya, karena ya rahasia umum lah, beliau adalah ring satunya wali kota sekarang. Wih, itu bagaimana ceritanya bisa sampai dipercaya Kak Hadi itu? Sebenarnya tidak juga sih. Ini menarik sih. Menarik sih ketika masuk dalam bursa pembicaraan Kota Palu itu menarik. Karena memang menghantam kebatinan juga. Saya minta maaf ya ini salah. Tidak apa-apa. Ini menarik sekali. Ini kan basing-basing, maaf ini. Tidak apa, menarik sekali karena ini menarik untuk dibicarakan karena begini, anak Donggala 29 tahun masuk dalam kancah politik yang kemudian dibicarakan di Kota Palu. 29 tahun Ibu Safin? 29 tahun, cuman lebih tua karena kurang skincarean. Beda 1 tahun loh sama saya. 29 tahun. Jadi apa namanya? Berangkatnya sih saya 2010 saya ketemu dengan Pak Hadi pada saat itu, Pak Wali sekarang ini itu yang saya bilang tadi di event yang saya diminta jadi MC. Itu awal pertama saya berjumpa dengan beliau pada saat itu. Pas lagi MC, setelah MC beliau hubungi panitia. Siapa yang MC itu? Carikan saya, pastikan dia pindah ke Hanura. Gitu kronologisnya berjalan akhirnya menjadi staf beliau. Staf pada saat itu beliau menjabat jadi anggota DPRD Kabupaten, provinsi. Saya mendampingi aktivitas politik beliau dari tahun 2010 hingga pada tahun 2019 diminta untuk menjadi, tapi melalui proses yang cukup panjang ya, dari pengurus Hanura jadi bendahara Hanura Sulawesi Tengah. Sekarang bendahara Hanura Sulawesi Tengah. Bendahara Hanura Sulawesi Tengah itu berarti pada Irsan Satria di bawah ya. beliau fokus jadi ketua fraksi Hanura. Jangan juga fokus juga jadi ketua Karang Taruna. Ini pesan ini buat saya. Jadi itu diminta jadi bendahara Hanura. Jadi saya bisa ketawa aja dong. Ini masih banyak ketawanya. Ketawanya baik jadi Karena semua sebenarnya. Nyanyi. Kak Irsan ada suara-suara sumbang ini. Ini pesan. Jadi itu, jadi bendaharanya beliau di partai dan juga menjadi bendahara beliau dalam proses politik beliau selama kurang lebih 10 tahun. Jadi itu sebenarnya yang melekat. Jadi kalau dibilang hari ini kenapa sangat berkaitan erat menjadi ring satu, sebenarnya tidak. Tetapi ketika menjaga apa yang menjadi komitmennya Kak Hadi terhadap timnya, terhadap masyarakat, dan apa yang menjadi janji-janji politik pada saat pertemuan-pertemuan kemarin kan tersusun rapi dalam buku catatan saya. Ini yang dijanji di Kampung Lere, ini yang dijanji di Kampung Baru. Nah, ini yang dijanji di Watu Sampu. Nah, ketika pada saat beliau jadi untuk menghubungkan semua informasi, ini yang pernah Pak Hadi janji. Ini timnya Pak Hadi, ini untuk menjaga kondusivitas politik. Jadi peran itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi menjadi peran mengingatkan Pak Wali bahwa ada beberapa janji-janji yang harus beliau tepati. Iya, sebagai kader partai, sebagai staf dan sebagai saudara ya beliau harus tepati janji-janjinya karena kita berharap beliau masih dalam posisi yang cukup baik dalam politik ke depan. Keren. Tapi saya mau lihat juga pandangannya ibu lagi nih. Ibu lah, saya panggil ibu juga. Ya, tiap apa lah? Iya, saya panggil ibu. Bisa sudah berprotes ini karena sudah menyala kamera. Saya bicara soal Ibu Safia ini kan kemarin luar biasa kontestasi pilkada di Kota Palu ya. Banyak sekali anak muda akhirnya berpisah-pisah ini. Bagaimana Ibu Safia melihat ini? Masalah ini ya. Perbedaan politik. Iya, wajar. Itu sangat-sangat baik karena kenapa memang anak muda itu perlu ambil peran dalam politik. Tapi lagi-lagi mungkin kenapa pecah-pecahnya ke sini ke sana semua ya karena melihat di mana eksistensi anak muda yang dipakai dan itu penting. Anak muda hari ini ketika ambil peran dalam politik
Nggak boleh jadi cuma tukang angkat kursi, jangan. Atau misalnya Foto-foto. dalam partai politik, ikut-ikut saja, ikut rapat paling barisan paling belakang. Tidak boleh. Anak muda harus ambil peran di mana dia dipakai. Iya. Jadi tidak salah ketika pecah-pecahnya kemana, karena memang untuk mencari eksistensi diri dan di mana kita punya pemikiran karya itu dipakai gitu. Betul. Tapi saya pikir sekarang Pak Wali sangat terbuka terhadap semua elemen apapun anak muda itu. Terus terang ini Ibu Safi, banyak sudah penonton Sarawak Channel yang menginginkan Pak Wali bisa hadir di sini. Itu. Ring satunya ini kan, siapa tahu bisa membuat jaminan. Oh, tenang, dia tuh bisa tampil. Harus kita datangkan ke sini karena saya lihat ini sudah lalu lalang semua banyak politisi di sini ya. Harus kepala daerah yang dihadirkan. Iya, mantan kepala daerah terus ya. Iya. Insya Allah nanti kita hadirkan di sini. Iya, Sarawak Channel. saya kayaknya banyak dosa juga ini karena berapa kali konten-konten Sarawak Channel kan menyinggung juga. Harus tapi begitu. tidak menyerang secara pribadi. Harus seperti itu. Harus seperti itu ya. Karena kalau kita tidak dikritik dan tidak menerima kritikan, kapan kita tahu kita salah dan kapan kita mau berbenah. Iya, betul. Kritikan itu memperkaya diri. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya Kak Hadi tidak ada persoalan juga dengan Ya ada jadi politisi dan baper. Kalau jadi baper pi bajul tomat saja. Oke, besok kita jedak-jeduk lagi, kita singgung lagi. Terus Ibu Safia, sebenarnya kalau melihat daerah dapilnya Ibu Safia, kita kembali dulu dari dapilnya Ibu Safia. Apa yang harus diperjuangkan lagi di dapilnya Ibu Safia ini? Yang menurut Ibu Safia masih kurang lah. Banyak sekali yang perlu diperjuangkan, terutama infrastruktur. Jalan, itu ada satu kecamatan Balai Sang Tanjung yang sangat butuh perbaikan infrastruktur jalan. Wah iya itu orang Balai Sang itu. Iya. Jadi jalan, sebenarnya banyak yang perlu diperbaiki, terutama karena Donggala itu apalagi dapil saya itu memang pertanian, mayoritas pekerja di sana adalah petani. Yang hari ini ketika bicara pertanian apalagi menyambut IKN sebenarnya pemerintah kita eksekutif sebenarnya karena gini, kita anggota DPR ketika mengusulkan program kita sudah masukkan apalagi sekarang menganut sistem SIPD sangat terbuka ini, tapi kembali lagi ketika itu dieksekusi atau direalisasikan tergantung selera eksekutifnya kepala daerah misalnya ini boleh atau tidak, anggarannya masuk atau tidak. Jadi ya kita berharap-haraplah kayak minimal kita sudah perjuangkan. Nah, ketika bicara pertanian skala Donggala, di situ kaya sekali sebenarnya Donggala. Sebenarnya harusnya pertaniannya kita mengidentifikasi apa yang menjadi komoditi lokal. Itu sebenarnya yang dikembangkan untuk bisa disuplai ke IKN. Karena kan salah satu kabupaten penyangga pangannya IKN itu adalah Donggala. Ini kan Presiden Jokowi kan mau datang di Talaga, Kecamatan Dampelas untuk meresmikan di sana lahan untuk pangan penyandang ibu kota baru. Jadi sebenarnya harus bersiap hanya masyarakatnya, tapi pemerintah eksekutifnya harus bersiap untuk itu. Makanya itu juga yang mendorong mungkin Ibu Safia pengen jadi eksekutif ya, karena biar bisa mengeksekusi ya. Karena hanya di tangan eksekutif bisa mengeksekusi dan memerintah apa yang menjadi kita punya harapan. Kalau di legislatif cuma bersuara saja. Mau tepuk tangan? Silakan. Tapi kalau kemudian misalnya ada perintah itu misalnya kan perintah partai juga biasanya kan, perintah partai untuk maju, siap tidak siap harus kan? Harus siap, untuk masyarakat harus siap. Iya. Maksudnya tidak mau 02 dulu, apa mau langsung 01? Sebenarnya begini, ketika kita bicara mau jadi misalnya bertarung dalam posisi kepala daerah, kembali dulu nama amalu bin niat. Ini kalau ketua partainya Ustadz susah ini kan. Kita begini, kita mau jadi apa dulu? Kita mau jadi pemenang atau kita mau jadi pemimpin? Ini dua soalan yang berbeda. Kalau mau jadi pemenang, entah mau jadi 02, 01, mau apapun siapa pasangannya, yang penting menang dulu. Kalau jadi pemenang. Kalau mau jadi pemimpin, kita harus berhitung. Kita bisa apa, membawa manfaat apa, dan mempertanggungjawabkan kemenangan itu. Itu yang penting, sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau bilang 01, 02, ya harapan saya ketika kalau misalnya teramini untuk menjadi posisi itu, ya berbuat banyak. Nah di posisi itu kayak kepala daerah, bupatinya yang harus berbuat banyak. Karena di situ keputusan diambil. Kalau menurut saya sih Ibu Safia sudah cocok sih menjadi kepala daerah Donggala. Dan kalau misalnya sudah pahamin stafnya Ibu Safia. Kayak soalnya kan mungkin belum ada juga kepala daerah Donggala yang perempuan nih. Belum pernah. Wakil bupati pernah. Wakil bupati ada. Begitu bertarung jadi bupati kan kalah. Iya memang kan. Saya bicara sebenarnya. Maksud saya jangan diulang kekalahan itu dengan Ibu Safia nanti kalau bisa menjadi kemenangan. Kasih.
Anda memasuki wilayah Kampung Baru, jadi wajar lah kalau banyak tenda bertebaran. Iya, karena kan Kampung Baru irisannya dengan Tawail dan Sirenja. Itu dia. Terus Ibu Safia melihat Sarabat Channel ini yang terlalu sering bakritik, bukan bakritik sih, singgung pemerintah itu. Apakah Ibu Safia juga cukup geram? Apa kemarin kita ketemu ini, kau ini Arif ini orang Kampung Baru dicerita terus gitu kau ini. Iya, iya. gitu. Menarik saja, menarik perhatian saya karena kenapa? Menurut saya ya ada orang yang berani kritisi kepala daerah, gitu ada. Karena kan biasanya kan ya kalau Donggala berani kritisi kepala daerah, salah tempam, gitu. Tapi ini anak muda itu keren. Karena kenapa kan anak muda itu sangat objektif ketika mengkritisi dan memang harus ada yang mengkritisi biar kita ada evaluasi diri. Tapi keren, apalagi dimulai dari Kampung Baru. Minum dulu Ibu. Karena di sini banyak keluarganya Pak Wali yang meribut. Iya betul. Ibu Rai ini kan juga banyak keluarga di sini. Tapi saya penasaran dengan kenapa ada tagline Mari Bersinergi. Iya. Syukur saya lihat kan. Lagi pertanyaan kan. Sudah blank tadi sebenarnya. Tagline Mari Bersinergi ini pada saat saya maju 2019. Jadi Safia Basir #Mari Bersinergi dan orang muda membangun gitu. Orang muda membangun. Okay. Tapi orang muda membangunnya saya sudah agak hapus sekarang karena ternyata saya ngukur diri saya belum bisa membangun apa-apa dan memang bukan tugas DPR untuk itu. Iya, betul. Saya simpan itu untuk persiapan nanti kalau. Jadi sekarang #Mari Bersinergi karena kenapa? Mari Bersinergi ini sebenarnya kata lain lebih kekinian daripada bahasa kalimat gotong royong. Mari bersinergi. Kekeluargaan. Iya, mari bersinergi eksekutif, legislatif, masyarakat, anak muda, perempuan hanya dengan sinergitas untuk bisa kita mencapai sesuatu. Karena tidak ada orang sukses sendiri, mesti berjamaah. Betul. Dan berjamaah itu isinya itu mari bersinergi gitu. Itu ajakan ayo semua sama-sama kita. Pemerintah mau bikin apapun kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi tidak akan bisa. Betul, begitupun masyarakat juga berdoa berharap ada ini, kalau pemerintah tidak bersinergi tidak bisa. Maka kata kunci itu ya kolaborasi, mari bersinergi gitu. Antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kalau misalnya Adipura kan juga harus masyarakatnya paham juga. Harus masyarakat. Jangan susah-susah nanti Pak Wali sudah mau bikin Adipura, mau kasih jadi misalnya Palu bisa dapat Adipura tapi kemudian masyarakatnya yang masih buang sampah sembarangan kan. Iya, saya mengerti tadi dia larinya ke mana-mana. Iya kan sama juga. Betul. Kan? Itu contoh salah makanya harus balance antara keduanya gitu. Kalau pemerintahnya mau apa ya disampaikan dulu kepada masyarakatnya. Betul. Gitu. Masyarakatnya mau apa ya diomongin pemerintahnya supaya kolaborasi itu ada. Gitu. Lagi saya basing tadi itu. Terus Ibu Safia, harapannya Ibu Safia dengan melihat banyaknya konten-konten kreator sekarang. Ibu Safia sudah pernah di podcast sebelumnya? Jadwal podcast ada 4 tapi bersyukur Sarabat Channel yang pertama. Tepuk tangan luar biasa. Makanya yang podcast selanjutnya pasti kok tiru pertanyaan. Saya setengah mati belajar. Makanya saya cari di podcast Ibu Safia di YouTube tidak ada. Ada saya add Facebooknya Ibu Safia. Syukurnya diterima juga leh. Apa admin yang pegang? Saya yang pegang. Kalau Facebook kan keren. saya pegang. Saya suka juga gerakannya Ibu Safia. Sekedar informasi nih, saya dapat lagi pertanyaan nih. Sekedar informasi Ibu Safia juga punya kafe. Iya. Di mana? Rice Food. Kenapa namanya Rice? Raisa Safia, Raisa itu anak saya. Iya. Jadi sebenarnya tidak mau buat kafe sih sebenarnya pada saat itu. Cuman karena saya jarak Donggala cukup jauh, butuh 1 jam untuk sampai di kantor dan menurut saya masyarakat saya dari ujung Sojol Utara dan ujung Rio Pakava akan sulit ketika mencari saya di kantor DPRD Donggala. Apalagi memang DPRD Donggala nggak ada ruang tunggu buat masyarakat. Tidak ada itu, kasihan kan. Jadi pasti orang lebih sering ke Palu. Jadi masyarakat saya tidak perlu jauh-jauh ke Donggala karena belum tentu ketemu saya. Kalian harus menempuh jarak 4 jam kalau dari Sojol buat ke Donggala. Ya sudah, cari saja saya di Rice Food, Jalan Dr. Sutomo depan Mutiara. Kalaupun tidak bertemu saya, minimal ketemu dengan ini, silahkan disambut masyarakat saya. Jadi itu sebenarnya. Dan saya suka itu setiap hari Jumat ada Jumat berkahnya. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ya, Allah sudah kasih begitu banyak, jadi harus dikeluarkan dan ya sudah begitu. Harus bukan dapil, sialai bukan dapil. Biasanya kan kalau bicara soal politisi pasti kalau ya kan Jumat berkahnya bukan agenda politik. Oh, iya. Tapi ini agenda ya kita manusia ya, hablum minallah harus dikeluarkan gitu. Susah juga kalau dia lama berguru dengan ustadz kan, bisa juga gitu ini. #kata. Jadi memang sekarang ini Ibu Safia ini masih pakai tagline Mari Bersinergi, kecuali beliau sudah jadi Bupati. Mari bersinergi dan ayo membangun. Orang muda membangun, luar biasa. Tepuk tangan.
Terus Ibu Safia, kalau ada kritik yang mungkin kan biasanya DPR ini kritik ini. Kalau ada kritik-kritik yang mau disampaikan ke Saraba Channel, silakan nih, saya kasih nih. Kritik terhadap Kepada Saraba Channel. Kalau kritik sih tidak ada. Sepanjang ini saya mengikuti Saraba Channel walaupun bohong ini, janji walaupun mengganggu saya punya nih. Wah, ini. Cuman sedikit saran sih buat Saraba Channel ke depannya harus tetap objektif. Iya. Analisanya cukup baik. Dia peta-peta politiknya sangat bagus sekali nih, membaca figur-figur ini. Bisa lebih berafiliasi dengan pemerintah. Siap. Bukan maksudnya pemberitaan terhadap pemerintah, tapi paling tidak ketika memiliki akses dan pemerintah, ruang juga terhadap Saraba Channel untuk bisa lebih besar ke depan. Harapan kita kan ini bukan pada Munegri nih Saraba Channel. Nah, karena saya dengar-dengar ini masih pada Munegri sampai sekarang. Jadi saya berharap ini bisa harus menjadi besar, dan itu butuh support sistem yang cukup kuat. Jadi support sistem yang cukup kuat, baik itu dari swasta dan pemerintah. Karena kenapa? Konten-konten kreator terutama Saraba Channel sebagai penggagas wadah ini yang hampir mengkritisi dan mengevaluasi pemerintah, itu harus tetap ada. Tidak boleh sinerginya harus ikut Samina Watona yang ikut-ikut aja. Tapi harus mengkritisi, harus hadir itu, apalagi anak muda. Cuman jangan berpikir pada Munegri terus gitu. Siap. Dan harus objektif ya. Objektif, menghadirkan figur-figur juga. Kemudian program-program kedepannya juga bisa lebih kaya ininya gitu. Bukan programnya sih, orangnya sih kaya. Kalau orangnya kaya, program bisa kaya sih. Program kaya mau uang dari mana Pak produser? Makanya membacanya sudah harus bagus dari sekarang. Makanya sudah bisa kita kasih masuk. Ini kan sudah ada ring satunya Pak Wali ini. Jadi mungkin sudah bisa kita kasih masuk proposal di Dinas Pariwisata kan. Kan sekarang Kota Palu terpilih jadi ini loh, kota film, kota video. Film. Iya, jadi ya mudah-mudahan lah bisa dibantu kita. Amin. Makanya saya sudah mau lagi kritik-kritik pemerintah lah. Harus mengkritik supaya tetap pada ininya, gayanya Saraba Channel jangan berubah. Tetap harus seperti itu. Cuman lebih diperkaya, dia punya narasumber lebih ini. Kalau bisa Kepala Dinas kasih hadir di sini. Saya maunya Pak Wali sih. Iya, habis Pak Wali undang Kadis Delha misalnya. Kira-kira kalau Pak Wali kita mau tekan-tekan memang ini orang Pak Wali. Maksudnya kira-kira kapan bisa dihadirkan Pak Wali ini? Kapan dia atur dalam waktu dekat? Saya udah sounding ke beliau. Oh, apa beliau bilang? Saya penasaran nih. Kenapa grogi? Takut itu loh, karena kalau oposisi. Enggak. Beliau mengamini karena beliau sangat terbuka sih kalau misalnya itu hubungan dengan anak muda. Gitu. Salah satu mendukung kan konten-konten kreator. Iya sih, kita juga bisa. Maksudnya kalau di Pak Wali bisa hadir kemari, jadi beliau juga bisa sampaikan apa semua yang sudah beliau kerjakan begitu. Iya. Jadi tidak ada lagi kritikan-kritikan dari saya. Mungkin saya tidak tahu apa semua yang beliau kerjakan karena saya tidak ada di samping beliau gitu. Iya, paling tidak lewat Saraba Channel juga bisa tersampaikan apa yang menjadi harapan beliau untuk bisa bersinergi dengan anak muda. Ya, betul. Karena mari bersinergi. Tidak, karena program pemerintah Kota Palu, salah satu 53 program beliau itu ada event tahunan itu yang seluruh komunitas, dan itu anggaran cukup besar. Event komunitas tahunan. Saya baru tahu ini. Ada itu. Jadi sebenarnya terbuka sekali, cuman memang mengidentifikasi komunitas-komunitas anak muda dan seperti apa ruang anak muda sebenarnya ya tidak kita salahkan, karena memang sebelum-sebelumnya kan di Repsnya anak muda tidak punya ruang dan alergi dan pemerintah. Tapi sekarang saya pikir beliau sangat welcome dengan itu. Jadi berharap anak muda bisa lebih aktif sebenarnya komunikasi dan pemerintah. Betul. Kalau kita bicara anak muda ini, ada lagi fenomena terbaru anak muda ini. Sebagai seorang politikus, terus sebagai saya menganggap Ibu Safia juga sebagai tokoh masyarakat lah. Pasti melihat ada kayak Citayam Fashion Week, itu lagi rame nih. Di sini kan ada juga yang bikin ini salah satu. Saya lihat ya udah ada. Iya ini. Sudah ada salah satu selebgram yang beli followers kayaknya dia. Dia sudah bikin ini flyover Fashion Week. Mungkin dia ditabrak tronton pas. Iya maksudnya, kok ngapain di situ? Iya. Kalau melihat fenomena itu bagaimana Ibu Safia? Sebenarnya sih. Bagaimana Haji Nirul? Ibu Safia maaf. salah juga. Tapi setuju sama ini Palu Fashion Week. Saya sepanjang bukan Haji Nirul saya setuju. Sebenarnya bagus karena anak muda mengeksplor ininya. Apalah karya yang di kepala mereka, memiliki ruang sendiri. Tapi ya kita lihat ini yang di Jakarta kayak ini kan.
pada akhirnya sampai larut malam, anak muda yang laki-laki perempuan sampai tidur di jalan. Itu juga. Tapi selama itu positif sebenarnya baik-baik saja. Apalagi kalau di Palu kan mungkin mereka bermalam di Citraland. Nah, jadi mengeksplor, jadi bisa menunjukkan kearifan lokal juga. Car Free Day kan ini kita syuting ini hari Sabtu ini. Car Free Day besok katanya ada juga Fashion Week-nya. Saya dengar begitu. Iya, saya harap tiada lagi Haji Nirwan di situ ya. Iya, saya paham ini Kakak Haji, mohon maaf ini melalui kesempatan ini Kumio kan memang seorang fashionable. Jadi Kumio harusnya tidak usah di belakang layar lah, lebih baik. Kasih anak-anak muda menurut saya. Jadi lookingnya juga lebih bagus kalau dilihat anak-anak muda yang fashion. Ini kan Haji Nirwan kan sudah. Ya, tapi beliau penggagas. Iya, penggagas. Saya dengar di Citraland sudah ramai tadi. Sudah ramai ya? Sudah ramai. Racunnya Haji Nirwan semua. Terus Haji Nirwan lagi. Ibu Safia, sedikit ini harapan untuk Sarapan Channel ke depannya sebelum kita tutup. Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa harapannya bisa lebih besar. Amin. Lebih banyak karya. Amin. Lebih banyak harapannya sih bisa banyak politisi perempuan yang hadir di sini supaya edukasinya sampai. Saya politisi perempuan bisa saya hadirkan, jangan perempuan. Kalau terus saya nanti kalau perempuan dihadirkan. Ya, edukasinya biar sampai anak muda juga dihadirkan, tidak hanya politisi-politisi tapi orang-orang yang ya bisa menginspirasi, bisa dihadirkan sini supaya banyak informasi dan bisa lebih banyak subscribe-nya. Amin. Lebih banyak. Biar ditonton kemana-mana, tidak hanya orang Palu. Ini kan pasti sudah dapat penonton baru lagi kita minimal di dapilnya Ibu Safia menonton ini. Kan YouTube sudah sampai sana kan? Ya. Iyalah maksudnya. Jadi pasti kita dapat penonton baru lagi. Saya juga berdoa mudah-mudahan Ibu Safia bisa sehat terus, sukses selalu. Amin. Terus tetap menjadi rendah hati seperti ini. Amin. Tegur dan saya berdoa lah, ini doaku yang kedua yang setelah Pak Yasin saya doakan jadi bupati, saya doakan juga Ibu Safia bisa jadi bupati Donggala di 2024. Persoalan Tosale itu nanti saya urus Tosale Toale itu saya punya daerah jajahan itu. Amin. Iya, kan tidak harus, kalau saya melihat lagi seorang politisi itu tidak usah lagi dilihat dari apa partainya, tapi apa yang dia kerjakan. Betul. Gimana menurut Ibu Safia? Iya, karena perubahan perilaku pemilih 2024 sebagian besar pemilih itu anak muda dan mereka juga terlibat sebagai voters dan terlibat sebagai kompetitor yang akan di 2024. Iya, betul. Jadi pergeseran perilaku pemilih akan melihat figurnya dan apa yang sudah dikerjakan. Dan mereka lebih kritis dari dulu. Pasti. Dari yang sebelumnya kan. Jadi yang merasa mau beli suara lagi, menurut saya itu sudah tidak waktunya sekarang. Gitu. Jangan rusak demokrasi kita, jangan rusak anak muda kita. Gitu, biar hasilnya sehat, demokrasi kita sehat, kepemimpinan yang sehat. Ya. Ibu Safia untuk Donggala 1. Terima kasih Ibu Safia. Terima kasih banyak hadir di sini. Salam sama Kak Hadi, mudah-mudahan Kak Hadi bisa tampil di sini. Iya, insya Allah nanti beliau akan hadir sini. Teman-teman juga Dede. Terus siapa lagi? Kak siapa? Lupa saya namanya. Saya juga lupa. Baret. Oh, Arli. Bukan yang Karoy Sumakul. Oh, JRHR, Karoy. JRHR, iya. Karoy Sumakul. Saya tahu semua. Ya, Dewas PDAM. Oh, PDAM. Ya, pokoknya saya terus terang tidak bermaksud sebenarnya Bagara tidak, sebenarnya mengkritisi lebih ke satir-satir sih gitu. Tapi saya tidak ada benci sekalipun dengan pemerintah kota. Makanya saya juga terbuka kalau pemerintah kota mau ke sini gitu. Kan Pak undang lah. Iya, pastilah diundang. Apakah saya harus undang resmi atau bagaimana? Dan saya yakin Pak Hadi adalah wali kota terbaik. Amin. Sejauh ini. 2 periode. 2 periode? 2 periode. Saya dukung kalau emailnya tidak maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan Channel. Sarapan dulu dong. Ya.